Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya Dr. Gustrin. Kali ini saya, sesuai janji saya sebelumnya, saya akan melanjutkan dari part 1 tentang hepar atau hati. Kalau kemarin kita sudah kenalan dengan hati, berikut struktur dan fungsinya, kali ini saya akan melanjutkan dengan hepatitis ya, atau peradangan pada hati yang disebabkan oleh beberapa hal ya. Bisa jadi karena kelebihan alkohol, bisa jadi kelebihan obat atau zat kimia tertentu, bisa juga karena virus, paparan virus ya, bisa juga karena autoimun, bisa juga karena masuknya racun ya dalam tubuh yang tidak terdeteksi, dan hal-hal lain yang mungkin tidak diketahui dengan pasti penyebabnya atau idiopati ya. Nah, untuk permasalahan yang akan saya bahas kali ini khususnya tentang hepatitis virus ya, karena yang cukup sering terjadi. Bahkan menurut data WHO, Indonesia ini merupakan angka kejadian terbesar ya untuk hepatitis B, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Subhanallah ya, ini bukan prestasi ya, tetapi hal yang harus kita benar-benar waspadai, kita harus sadari, dan kita harus cegah sedari dini. Ini diungkapkan dalam pertemuan yang pada peringatan Hari Hepatitis pada bulan Juli 2022 tahun lalu. Oke, hepatitis virus ini penyebabnya tentu saja virus ya. Namun virus hepatitis ini macam-macam nih, ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Ada 5 ya. Namun ternyata beda-beda nih gejalanya, beda cara penyebarannya ya, atau penularannya. Maka kita bahas satu persatu untuk lebih mengenal lagi, dan kita bisa lebih concern lagi, bisa lebih waspada lagi terhadap virus hepatitis ini, maupun virus-virus yang lain ya. Kita kemarin udah tahu ada virus campak, virus yang menyerang saluran pernapasan yang lain juga, ada juga virus yang menyerang saluran pernapasan juga, dan lain sebagainya. Banyak sekali virus dan bakteri, juga parasit yang ada di sekitar kita yang harus kita waspadai. Oke. Sekarang karena saking banyak virus yang ada, dan ini adalah kejadian cukup sering terjadi di Indonesia, maka saya ingin concern dulu nih ke hepatitis ya. Yang pertama, hepatitis A ya. Hepatitis A ini seringkali menyerangnya pada anak-anak. Penularannya itu lebih ke fekal oral ya, dari pembuangan, dari feses yang nggak sengaja nih kumannya termakan ya. Nah, kalau sudah saya ngomong gini berarti ada masalah dengan sanitasi dan higienitas dari lingkungan ya. Berarti kan kurang cuci tangan mungkin yang masak, habis ke toilet ya, terus pegang ini makanan, mengolah makanan mungkin, atau menyuapin anaknya mungkin, atau si anak sendiri nih habis dari toilet ya, terus ambil makanan karena dimakan yang lain. Nah, itu pada anak yang terinfeksi dengan higienitas atau sanitasi yang kurang baik, itu bisa menularkan dengan cepat karena penularannya fekal oral. Selain makanan, ini juga bisa mengkontaminasi air ya, terutama kalau jambannya kurang baik ya. Nah, airnya bisa dari mana-mana ya, tidak ada tidak mempunyai jamban terpisah, tidak memiliki septic tank, mungkin dibuang air di sungai dibuat mandi, air sungai dibuat masak dan sebagainya. Itu yang sangat beresiko untuk terjadinya penularan terhadap hepatitis yang jenis A ini. Infeksi yang terjadi pada dasarnya umumnya ringan ya, dan cepat pulih kembali, karena balik lagi karena virus ini self-limited disease, dan qadarullah yang hepatitis A ini sifatnya seperti itu ya, lebih ringan dibanding yang lainnya. Tetapi karena self-limited disease juga, pada suatu keadaan yang host atau yang orangnya ini kurang baik ya sistem imunnya, itu bisa berkembang menjadi parah juga. Gimana dok gejalanya? Gejala khas dari infeksi udah pasti adanya demam ya, karena dia ada di regio perut terutama, dia juga bisa nyeri perut ya, yang terus sampai berkembang kemana-mana nyerinya. Tapi dimulai dari perut, terutama atas ya, bagian atas tempat si hepar ini berada. Terus mual muntah ya, karena menekan di situ ya. Kemudian dia juga yang khas dari hepatitis apa?
Ada kuning ya, kuning, kemudian BAB-nya warnanya berubah jadi pucat, diare, urinnya jadi gelap. Selain kulitnya kuning juga bisa gatal ya, karena si pigmen kuning ini tadi, bilirubinnya itu bisa menyebabkan gatal ya. Sangat gatal pada kulit. Kita lanjut ya ke hepatitis B ya. Hepatitis B sebagai yang tersering ini memiliki dua mekanisme utama penyebarannya, secara horizontal dan secara vertikal. Nah, secara horizontal ini maksudnya penularannya itu di antara orang ke orang ya, terutama dari darah atau cairan tubuh dari penderita ya. Bisa jadi karena dia pakai jarum tato bergantian, jarum suntik bergantian, transfusi darah yang tidak secure, tidak sengaja tertusuk jarum suntik, atau pada pengguna narkoba yang bersamaan jarum suntiknya, air mani dalam kontak seksual, hingga cairan tubuh lainnya ya. Kalau yang secara vertikal ini dari ibu ke anak ya, itu bisa menularkan hepatitis B ini dari proses dia mengandung sampai delivery-nya, dari sampai kelahirannya. Selain itu, bahkan dia juga bisa ditularkan dari air susu ibunya. Gejalanya hampir sama juga dengan gejala hepatitis A, tetapi sifatnya lebih parah ya, karena bisa berkembang menjadi kematian dari sel-sel hati yang disebut dengan sirosis, bisa berkembang menjadi kanker hati yang parah, hingga terjadi gagal hati. Hati juga bisa jadi besar, bisa si limpa juga ikut membesar, juga bisa menyebabkan adanya gejala-gejala penyakit hati menahun ya. Sehingga karena keparahan yang bisa terjadi, sangat penting bagi kita untuk mendapatkan vaksin terhadap hepatitis B ini. Di Indonesia sendiri sudah diwajibkan sebanyak minimal 3 kali ya pemberian vaksin dari hepatitis B ini, mulai dari si bayi lahir. Sedihnya hepatitis B ini juga bisa sebagai karier ya, dia pembawa, dia nggak kelihatan sakit tapi ternyata dia membawa. Maka hati-hati terhadap hal-hal yang bisa menularkan tadi ya, terutama penggunaan jarum secara bersamaan dan mohon maaf bergonta-ganti pasangan seksual. Selanjutnya kita akan membahas tentang hepatitis C ya. Hepatitis C ini sebenarnya lebih parah daripada hepatitis B kalau kejadian, tetapi qadarullah jarang terjadi ya hepatitis C ini, kejadiannya rendah. Penularannya pun sama ya dengan hepatitis B. Sayangnya lagi belum ada vaksin yang bisa menanggulangi, belum bisa mencegah terkejadian dari hepatitis C. Kalau sampai kejadian ini gejalanya lebih berat ya, dan juga bisa menyebabkan perburukan yang lebih, dan bisa menyebabkan hepatitis yang kronik. Dan hepatitis ini bisa berkembang menjadi perburukan pada 70-90% kasus yang terjadi. Seringkali juga kasus hepatitis C ini berkembang lambat ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tapi tiba-tiba jadi parah banget gitu. Cuman jangan khawatir kalau tidak melakukan hal-hal yang dilakukan bersama-sama ya, untuk penggunaan jarum seperti itu, dan juga tidak gonta-ganti pasangan ya, insya Allah aman ya dari hepatitis B maupun C. Terutama kalau sudah vaksinasi hepatitis B, kemungkinan juga kita akan lanjut ke hepatitis D ini kalau sudah dia ikutan ya, sebuah infeksi ganda yang terjadi kalau kita kena, yang bisa terjadi kalau kita sudah terpapar hepatitis B. Maka kalau sudah vaksinasi hepatitis B, insya Allah hepatitis D dan juga hepatitis C ini akan menurun ke angka kejadian. Yang terakhir adalah hepatitis E. Nah, ini cukup jarang terjadi juga. Tapi ini hampir sama ya dengan hepatitis A, penularan juga sama dari makanan ya atau minuman. Nah, karena sifatnya hampir sama dengan hepatitis A, maka apabila hepatitis A dapat dicegah, maka insya Allah hepatitis E juga bisa dicegah. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan sanitasi dan higienitas. Maka pencegahannya apa? Pasti udah tahu saya mau ngomong apa ya kan? Iya, apalagi kalau bukan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Lalu dok, bagaimana cara mendiagnosis pasien dengan hepatitis ini? Ya, hepatitis virus itu bisa dideteksi dengan melihat kadar antigen dan antibodi di dalam tubuhnya ya. Lalu bagaimana dok pengobatannya kalau udah kena ya? Karena ya rata-rata virus adalah self-limited disease, sudah saya singgung juga di pembahasan tadi. Maka yang paling penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, tapi apakah hanya meningkatkan daya tahan tubuh saja? Ya, pada prinsipnya dokter akan menilai nantinya ya, apakah dia perlu diberi tambahan obat khusus
terutama hepatitis B atau C ya kalau kejadian, itu biasanya akan direkomendasikan juga penguat antibodi ya, seperti bisa ditambahkan interferon. Selain pemberian imunomodulasi seperti interferon, dokter juga akan mempertimbangkan pemberian dari antivirus ya. Dan dokter juga kadang akan meresepkan juga hepatoprotektor ya, untuk melindungi sel-sel hati yang masih baik gitu. Saya kira sekian tentang hepatitis. Nah, di konten selanjutnya saya sambung lagi tentang petanda SGOT SGPT ya, yang sering kok naik ya SGOT SGPT-nya ini kenapa ya? Karena ini juga sering terjadi pada pemeriksaan darah ya, apabila ada check up, medical check up atau apa, itu bisa jadi terdeteksi tinggi padahal nggak kenapa-napa juga. Jadi sebenarnya kenapa nih SGOT SGPT tinggi? Ya, kita simak di konten berikutnya.